Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali di pelajaran IPS. Hari ini Ibu akan membahas soal-soal materi 7. Silahkan kalian siapkan tugas kalian, kemudian untuk dinilai atau dicocokkan. Ya. Ya, silahkan kalian cocokkan untuk soal nomor 1 pembahasan kita. Sebentar ya. Saya perbesar dulu. Ya. 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 Pembahasan tema 7 materi permintaan. Yang pertama, permintaan itu adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Contoh, harga telur pada hari ini dengan besok pagi berbeda. Karena apa? Karena memang waktunya berbeda ya. Jadi jumlah barang yang ingin dibeli telur yang ingin dibeli pada hari ini dengan besok itu sudah berbeda seperti itu. Ya, contohnya adalah permintaan masker. Permintaan masker pada awal-awal pandemi ini meningkat sekali karena mereka menganggap bahwa masker sekali pakai itulah yang benar. Nah, setelah diperbolehkan memakai masker kain, maka permintaan masker sekali pakai ini menurun karena waktunya sudah berbeda. Demikian juga dengan hand sanitizer yang sudah banyak digantikan dengan sabun cair seperti itu. Yang selanjutnya nomor 2, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi permintaan itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah harga barang. Apabila harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, bila harga barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Contoh, misalnya harga rambutan. Apabila sedang panen, maka harga barang atau harga rambutan itu murah sehingga jumlah barang yang diminta naik. Namun sebaliknya bila tidak sedang musim panen itu harga rambutan itu mahal sehingga jumlah barang atau jumlah rambutan yang diminta masyarakat juga menurun seperti itu. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah permintaan juga meningkat. Sebaliknya, bila pendapatan masyarakat menurun, maka jumlah permintaan juga menurun. Contohnya, di era pandemi sekarang ini, pendapatan masyarakat cenderung turun. Bahkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga permintaan atau jumlah permintaan juga akan menurun. Yang ketiga, selera masyarakat. Nah, kalau sudah selera ini nggak bisa diotak-atik. Selera masyarakat akan suatu barang itu meskipun harganya mahal tetap dibeli. Contoh mayoritas masyarakat Indonesia itu menyukai sepeda motor produksi Jepang seperti Honda, Yamaha, Suzuki. Ketika ada merek sepeda motor dari negara lain, misalnya dari Cina, merek Jailing, itu masuk ke pasaran Indonesia itu tidak laku meskipun harganya murah. Kenapa? Karena selera masyarakat
akan sepeda motor itu suka produk dari negara Jepang seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Jadi meskipun harganya mahal, itu jumlah barang yang diminta tidak akan menurun. Yang keempat, kualitas barang. Ya, apabila barang itu berkualitas, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Tapi kalau tapi bila kualitasnya itu turun atau jelek, maka jumlah barang yang diminta itu akan berkurang. Yang kelima, harga barang lain. Apabila harga barang itu sedang mengalami kenaikan, maka harga barang lain penggantinya atau substitusinya itu juga akan naik. Contoh, apabila harga ayam naik, ayam itu adalah sumber protein, maka harga telur juga akan naik. Kenapa? Karena orang akan berpindah dari ayam ke telur yang harganya lebih murah tetapi memiliki protein yang sama. Nah, karena orang banyak berpindah ke telur sehingga harga telur juga akan mengalami kenaikan seperti itu. Yang keenam, jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk itu naik atau bertambah, maka jumlah barang yang diminta itu juga akan naik. Apabila jumlah penduduk itu menurun atau berkurang, maka jumlah permintaan juga akan menurun. Yang terakhir adalah ramalan di masa depan. Apabila suatu barang itu di masa depan diperkirakan akan naik, maka sekarang jumlah barang yang diminta pada saat sekarang ini akan mengalami kenaikan. Contoh, emas. Emas diramalkan 5-10 tahun lagi harganya akan menjadi 2 kali lipat. Maka sekarang jumlah permintaan emas akan meningkat. Seperti itu. Yang ketiga, jumlah penduduk Indonesia setiap tahun bertambah. Jelaskan apa yang terjadi dengan permintaan sembako. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan di atas bahwa apabila jumlah penduduk bertambah, maka jumlah barang yang diminta atau jumlah permintaan juga akan bertambah. Demikian juga dengan sembako. Jadi sembako juga permintaan akan sembako juga akan bertambah apabila penduduknya bertambah. Nomor 4. Di era pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung selama 1 tahun menyebabkan pendapatan masyarakat menurun. Jelaskan bagaimana kaitannya dengan jumlah permintaan pakaian. Akan naik atau akan turun? Jelaskan alasannya. Nah, di era pandemi yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, berarti dari penjelasan di atas Ibu sudah jelaskan bahwa apabila pendapatan meningkat, maka jumlah permintaan juga akan naik. Apabila jumlah pendapatan turun, maka jumlah permintaan juga akan menurun. Nah, orang akan apabila pendapatan menurun, orang akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Yang mendesak itu apa? Ya seperti makan, ya, minum, itu adalah kebutuhan yang mendesak. Sedangkan pakaian itu apabila sudah punya, maka orang tidak akan atau tidak memprioritaskan untuk membeli pakaian baru. Mereka memprioritaskan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, lauk pauk, untuk membeli kuota untuk sekolah anak-anaknya. Ya, jadi apabila di era COVID sekarang ini, di mana pendapatan menurun, maka permintaan akan pakaian itu juga menurun. Hal ini dibuktikan dengan sepinya toko-toko, mal-mal ya yang menjual pakaian, ya. Kemudian
bahkan tutupnya pabrik-pabrik pakaian. Hal itu karena apa? Karena permintaan pakaian yang menurun. Nomor 5, harga dan jumlah permintaan telur pada 15 Februari 2021 yaitu harga 10.800 kg, harga 15.600 kg, harga 25.400 kg, dan harga 30.200 kg. Buatlah kurva permintaannya. Nah, kurva permintaan ini ya, Ibu buat, ini adalah yang garis yang atas bawah ini, garis vertikal, ini adalah harga. Sedangkan garis yang mendatar ini adalah jumlah barang. Di sini disimbolkan P, P artinya price, sedangkan Q artinya quantity atau jumlah barang. Nah, kalian dalam membuat titik-titik ini harus jarak sama, jaraknya antar titik sama. Yang kedua, kelipatannya juga harus sama. Tidak boleh dijujuk langsung di sini 10.000, kemudian di sini 15.000. Ini tidak boleh. Jadi harus jaraknya sama, kelipatannya juga sama. Di sini selisihnya 5.000. 0, 5.000 berarti titik yang kedua harus 10. Meskipun 5.000 ini tidak ada, 20.000 ini tidak ada dalam soal, tetap harus dibuat titiknya. Ya, karena selisihnya kan 5.000. 5.000, 10.000, 15.000, 20, 25, 30 ini. Demikian juga dengan kuantitinya. Ya, jarak antar titik sama, kemudian selisihnya juga sama. Dari 0 sampai 100 berarti selisihnya 100. Maka angka berikutnya adalah 200, 300, 400 sampai dengan selanjutnya di angka 1000. Kemudian pertemukan antara titik harga dengan permintaan, jumlah barang yang diminta. Di titik A, 10.000, harga 10.000, oh di sini. Berapa jumlah permintaan? Oh, jumlah permintaannya 800, ini ke atas. Nah, ketemu titik A. Ketemu titik B, ketemu titik C, ketemu titik D. Selanjutnya kita membuat kurvanya, ya. Kurva ini dibuat tidak boleh dari bawah ke atas, tetapi mempertemukan titik-titik dari atas ke bawah. Jadi menggambarnya seperti ini, dari atas ke bawah karena trennya menurun. Ini ya, saya beri simbol tanda panah ke bawah karena trennya menurun. Artinya apa? Bila harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Ini ya. Nah, ini kemudian diberi simbol D kecil. D itu artinya demand. Permintaan itu demand, bahasa Inggrisnya. Demand. Ya, D seperti itu. Ya, selanjutnya yang berikutnya nomor 6. Dari kurva permintaan telur ayam yang sudah kalian buat dapat disimpulkan bahwa jumlah permintaan terendah pada harga berapa, jumlah permintaan tertinggi pada harga berapa. Nah, ini kita lihat jumlah permintaan terendah itu yang mana? Oh, terendah ini paling sidik. Yang diminta paling sedikit. Itu yang mana? Oh, ini. Di 200 itu harga berapa? 30.000. Berarti jumlah permintaan terendah di harga 30.000 sejumlah 200 ya. Sedangkan jumlah permintaan tertinggi itu di harga 10.000 sejumlah 800. Artinya apa ini? Bila harganya rendah, maka permintaannya banyak. Tapi kalau harganya tinggi, jumlah permintaannya juga turun atau sedikit, seperti itu. Nomor 7, dari jawaban soal nomor 6 berlaku hukum permintaan, yaitu, nah ini hukum permintaan tadi, dari ini bila harganya naik, jumlah barang yang diminta turun sedikit. Kalau harganya turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, ini berlaku hukum permintaan yang bunyinya jumlah barang yang ditawarkan berbanding terbalik dengan harga. Artinya apa? Bila harga naik,
jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya, bila harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik seperti itu. Ya, di kurva ini terlihat jelas bahwa ya setelah harga naik dari 10.000 menjadi 15.000 ya. Ini terjadi ya penurunan permintaan dari 800 menjadi 600 sehingga turun 200 kg telur apabila harganya naik dari 10.000 naik menjadi 15.000 seperti itu. Selanjutnya nomor 8. Andi membawa uang 500.000, ia pergi ke toko sepatu untuk membeli sepatu baru. Namun karena modelnya tidak cocok, maka ia tidak jadi membeli. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa tergolong jenis permintaan titik-titik dan jelaskan alasannya. Nah, dari kasus di atas itu tergolong permintaan potensial. Karena apa? Karena ke toko Andi membawa uang. Sehingga apabila ia menemukan sepatu yang cocok, maka ia akan membeli, memiliki kemampuan untuk membeli sehingga dia akan membeli berubah menjadi permintaan yang bisa berubah menjadi membeli apabila barang yang akan dibeli atau sepatu yang ada di toko itu cocok. Ia tidak jadi membeli bukan karena dia tidak mau beli sepatu, tapi karena ia tidak menemukan sepatu yang cocok. Seperti itu. Demikian anak-anak pembahasan pada materi 8, materi 7. Selanjutnya silahkan dinilai dengan skor benar dikalikan 50 dibagi 4 ya. Skor benar dikalikan 50 dibagi 4. Selanjutnya nanti materi pelajaran pada pagi hari ini adalah materi terakhir sebelum kalian mengikuti mid semester ya. Materi terakhir sebelum kalian mengikuti mid semester. Ya, sehingga setelah ini apabila masih ada waktu akan Ibu adakan ulangan materinya dari kelangkaan sampai dengan materi 8, dari materi 1 sampai dengan materi 8 melalui Google Form. Jadi silahkan setelah ini kalian belajar dari awal untuk persiapan menghadapi mid semester. Yang membuat soal Ibu, jangan sampai kalian nilainya jelek ya, kalah dengan kelas FGH yang tidak diajar oleh Ibu. Dari Ibu sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.